Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Oke, baik teman-teman, di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan beberapa penyampaian terkait mengenai masalah gerak analisis fisika gerak 2 dimensi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya perkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Kak Akbar Syabari, terus ada Kak Ahmad Rizky, terus ada Kak Imas Nur Hamidah, dan saya sendiri atas nama Firman Harisha Putra. Nah, sebelumnya perkenalan singkat dulu. Jadi gerak 2 dimensi ini, gerak 2 dimensi merupakan sebuah gerak yang dimana besaran-besarannya ini dapat kita uraikan dari komponen sumbu X dan sumbu Y. Jadi mungkin jikalau pada materi sebelumnya kita sudah membahas mengenai gerak 1 dimensi, gerak lurus, baik yang GLB maupun GLBB, yang pada itu kita juga cuma mendefinisikannya dalam satu arah, 1 dimensi, sumbu X ya sumbu X, sumbu Y, atau bisa pada sumbu Y kita bisa kenali dengan gerak jatuh bebas. Nah, pada saat ini, pada materi ini kita akan membahasnya mengenai aplikasinya pada 2 dimensi, yaitu pada sumbu X dan sumbu Y sekaligus. Maaf, motong sedikit, boleh di slideshow? Oh, berpengaruh tidak? Sudah, Pak. Oke, silakan. Baik, selanjutnya. Oke, aplikasi gerak 2 dimensi dalam kehidupan sehari. Nah, di sini kami di sini mencantumkan 4. Yang pertama itu ada mesin pitching, terus bermain bola sepak bola, terus ada permainan bola basket, dan kelereng yang jatuh dari meja atau dilempar dari tebing gitu. Oke, yang pertama itu akan saya jelaskan mengenai mesin pitching. Nah, teman-teman bisa melihat gambar dari Oke, yang pertama ini mengenai mesin pitching. Nah, teman-teman sendiri bisa melihat bahwasannya gambar mesin pitching itu seperti ini. Nah, mesin pitching ini merupakan mesin yang digunakan pada permainan bola baseball. Nah, jadi kurang lebih mesin pitching ini merupakan mesin yang digunakan sebagai pelempar bola otomatis. Nah, jadi dengan cara kerja mesin ini, kita memiliki lebih banyak opsi daripada hanya melempar bola ke atas. Nah, pada materi gerak lurus, kita dapat menggunakannya pada perhitungan kecepatan konstan ataupun gerakan ke atas atau ke mendatar horizontal, tapi kita belum pernah menggunakan secara bersamaan. Nah, jadi intinya kalau kita menggunakan mesin pitching ini, jadi bolanya itu akan terlempar secara otomatis. Nah, mungkin pada gerak lurus, kita cuma mengenal pelemparan bola itu ke atas ataupun ke samping mendatar. Nah, tapi ketika kita menggunakannya ini, kita bisa menggunakannya secara bersamaan, jadi vertikal dan horizontal secara bersamaan. Nah, kita akan membagi gerakan bola baseball itu menjadi 2 buah bagian. Kita membahas tentang yang terpisah secara mendatar dan ke atas namun secara terpisah. Jadi ketika bola itu terlempar dari mesin pitching itu sendiri, bola itu akan mengalami 2 buah gerak, yaitu gerak pada sumbu X dan sumbu Y itu sendiri, secara vertikal dan secara horizontal. Namun pada aplikasinya, di sini pun juga terjadi 2 macam gerak, yaitu GLB dan GLBB. Nah, bola yang terlempar pada sumbu X atau secara mendatar itu mengalami GLB, gerak lurus beraturan. Sedangkan bola yang arah bolanya itu yang secara ke atas atau yang vertikal itu mengalami GLBB, gerak lurus berubah beraturan atau mengalami perlambatan. Karena ketika dilempar ke atas, arah bola ke atasnya itu mengalami perlambatan dari gaya gravitasi, sehingga bolanya ini akan terlihat melengkung. Jadi terlihat melengkung seperti bagaimana bentuk parabola. Oke, selanjutnya nomor 2 sepak bola yang mungkin akan dijelaskan oleh Kak Reski. Oke, baik Firman, terima kasih atas waktunya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait penerapan konsep gerak 2 dimensi, yaitu tentang permainan sepak bola. Oke, teman-teman pasti udah tahu kan permainan sepak bola. Oke, lanjut.
Next. Nah, di sini pasti teman-teman tahu bagaimana sih seorang pemain sepak bola itu bisa mencetak gol gitu tanpa tanpa menggunakan teknik gitu kan, teknik fisika. Nah, biasanya anak-anak sepak bola itu nggak tahu yang namanya konsep dari penerapan fisika. Nah, di sini kita sebagai ahli fisikawan kita harus tahu hal sekecil apapun itu bisa dihitung dengan konsep fisika. Contohnya seperti permainan sepak bola. Kakak, mohon maaf, suaranya nggak lanjut. kedengeran, Kak. Ya, Oke, lanjut. jelas. Iya, terdengar suara saya? Ya, lanjut. Oke. Firman. Oke, baik ya. Ini adalah contohnya. Nah, itu ketika seorang pemain sepak bola menendang eh, ke arah gawang ya. Nah, itu kita melihat ada gerak melingkar ya. Nah, teman-teman bisa tahu, kita lihat nih, jika kita mengetahui kecepatan bola setelah tumbukan dengan sang pemain, kita dapat menggunakan fisika untuk menghitung ketinggian maksimum yang dikenal sebagai puncak serta jarak yang dituju. Nah, teman-teman bisa lihat itu ada titik tengah tuh yang ada garis. Nah, itu disebut titik maksimum atau ketinggian maksimum ya. Jadi teman-teman pasti udah tahu itu tentang gerak melingkar ya. Dan di situ ada komponen ya, komponen vertikal. Nah, komponen vertikal itu kita sebutnya itu Y ya, simbolnya Y. Nah, kemudian dengan komponen X-nya itu kecepatan, begitu juga bola mengalami percepatan vertikal ke bawah. Nah, sehingga yang gravitasinya ini mengakibatkan percepatan gravitasi. Nah, selanjutnya yang VY. Nah, bisa di next Firman bisa. Nah, teman-teman bisa dilihat ini ada rumusnya ya yang tadi saya jelasin. Nah, untuk menghitung kecepatan bola, kita harus terlebih dahulu memeriksa komponen horizontal dan vertikal. Nah, rumusnya ini V0Y sama dengan V0 sin theta, V0X sama dengan V0 cos theta. Nah, tadi udah saya jelaskan, di dalam komponen horizontal dan vertikal, kita untuk komponen vertikal itu kita lambangkan Y ya. Nah, kemudian VY-nya itu yang tadi saya jelaskan itu komponen vertikal. Nah, kalau X-nya itu adalah komponen kecepatan kayak gitu. Nah, sehingga VY-nya itu pada awalnya 0 ya. Pada awalnya 0. Namun secara terus-menerus bertambah besar ke arah bawah. Sehingga sampai bola itu menyentuh tanah. Nah, tapi teman-teman bisa dilihat yang komponen Y-nya itu, komponennya itu Y-nya itu bernilai positif. Nah, bernilai positif itu seperti apa? Positifnya itu ke arah atas. Nah, secara ke arah atas, setelah itu dia mengalami percepatan akibat gravitasi tersebut. Nah, karena adanya percepatan gravitasi, lalu dia itu arahnya negatif. Nah, negatif Y. Nah, sehingga bisa dilihat tuh, kita dapat menghitung tinggi bola dengan menggunakan persamaan VY kuadrat sama dengan V0Y kuadrat dikurang 2G, kemudian Y dikurang Y0. Nah, kemudian si Y0-nya itu bernilai 0 ya. Nah, kemudian V0-nya itu bernilai 0. Nah, kemudian si percepatan Y-nya itu bernilai negatif ya, negatif gravitasinya. Nah, sedangkan si Y-nya itu bernilai min setengah gravitasi GT kuadrat ya. Mungkin teman-teman bisa tahu terlebih dahulu ya bahwasannya untuk komponen horizontal dan vertikal
gerak melingkar ini nggak jauh dari yang namanya vektor, ya, vektor X dan vektor Y. Kita harus paham terlebih dahulu. Nah, sehingga yang didapatkan itu rumusnya yang tadi yang saya jelaskan. Menghitung tinggi bola dengan menggunakan persamaan tadi, VY kuadrat. Nah, kemudian untuk menghitung komponen horizontal dan vertikal dengan menghitung V0 sin theta dan V0 cos theta. Cara membedakannya seperti apa sin dan cos theta? Nah, teman-teman harus paham dulu ya tentang garis ya, persamaan garis koordinatnya kayak gitu. Next, selanjutnya Firman. Maaf, suaranya kecil banget. Halo. Nah, Iya, Pak. selanjutnya saya akan jelaskan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ketinggian bola tersebut ya. Nah, ini ada rumusnya. X sama dengan X0 ditambah V0T ya. Nah, awalnya itu dari Vx ya. Vx sama dengan Vx0 ya. Nah, ini turunan rumusnya. Jadi X0 itu dibutuhkan rumusnya itu karena dia yang X-nya itu, nah bisa dilihat Lagi persamaan. suaranya ya. Iya, Bapak. Halo? Ya, lanjut. Iya, oke, baik. Nah, jadi kalau X sama dengan X0 plus V0T itu rumus yang dibutuhkan, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ketinggian tersebut. Nah, itu rumusnya. Untuk next selanjutnya Firman. Nah, ya selanjutnya ini akan dijelaskan oleh Akbar. Kabarnya apakah bergabung? Akbar ada nggak? Tidak ada. Halo Akbar. Halo. Oke, saya aja mungkin Kak. Ya, silakan Firman Haris. Oke. Selanjutnya mengenai pada permainan bola basket. Teknik dasar dalam permainan bola basket yaitu teknik menggiring, dribbling, melempar, menangkap, dan menembak gitu. Jadi mungkin hampir sama, hampir sama dengan permainan sepak bola gitu. Jadi ketika kita melempar bola, bergema ya. Ada 2 device Firman di situ? Satu Pak. Atau coba headsetnya dicabut barangkali. S1. Dari device-nya. S. Ya. Oke. Jadi intinya hampir sama dengan permainan sepak bola yang dijelaskan Kak Rizky tadi, bahwasanya ketika kita menendang bola, bolanya itu pasti akan jika kita menendang bola dan melempar bola ini yang kita lempar ini akan mengalami dua arah dimensi gitu, yaitu arah ke atas dan ke depan secara sekaligus. Jadi dia akan bergerak miring atau bergerak parabola. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya mengenai benda yang dilempar atau jatuh pada dari posisi horizontal. Kak Imas, apakah bergabung? Bergabung. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Imas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aplikasi dari gerak 2 dimensi dalam kehidupan sehari-hari tentang benda yang bergerak secara proyektil tapi dari arah horizontal. Bagaimana gerakannya? Nah, ini tuh gini. Jika sebenarnya kalau di
Di video ada PPT, ada video tentang animasi tentang kayak dia perbandingan antara kelereng yang dijatuhkan atau bola yang dijatuhkan secara horizontal, cuma agak proyektil gitu. Jadi nanti lintasannya membentuk setengah parabola gitu. Jadi kayak ada Pitagoras cuma dia melengkung gitu. Sama yang satu dijatuhkan secara gerak jatuh bebas. Nah nanti dia itu di situ akan jatuh dalam waktu yang bersamaan. Nah kenapa seperti itu? Karena di situ kan dalam apa namanya, ketika dia bergerak secara vertikal, gerakan horizontalnya itu tidak ada pengaruh terhadap waktu dia jatuh ke tanahnya itu. Jadi si bola atau kelereng itu akan tetap jatuh bersamaan di tanah. Seperti itu. Next. Nah, jangan dulu. Nah, di situ seperti yang sebelumnya sudah disinggung tentang persamaan untuk gerak jatuh bebas, di sini juga hampir mirip. Di sini bisa dilihat di sini yang ada V0x, itu arahnya kan secara horizontal. Nah, vertikalnya itu yang VY. Nah, di situ ada min GT. Kenapa min GT? Karena dia bergerak melawan arah gitu. Jadi, percepatan gravitasinya bernilai negatif. Nah, perpindahan vertikal dapat dihitung dengan persamaan ini yang untuk sumbu X yang X dan untuk Y, sumbu Y itu menggunakan persamaan yang Y. Nah, karena di situ Y0-nya adalah 0 dan V0Y-nya juga 0, serta percepatan gravitasinya tadi adalah negatif G, maka si Y ini bisa juga dihitung dengan sama dengan negatif 1/2 GT kuadrat, seperti itu. Next. Nah, selanjutnya adalah perpindahan horizontalnya. Karena percepatannya tadi 0 gitu ya, dapat dihitung dengan yang ini untuk arah horizontalnya. V0x T ditambah 1/2 AXT kuadrat sama dengan V0xt. Nah, sehingga kedua komponen Vx ini dan Vy ini dapat dijumlahkan secara vektorial. Artinya nanti dia dapat dicari R-nya kayak rumus Pitagoras gitu. Resultannya maksudnya dapat dijumlahkan secara vektorial, sehingga untuk mendapatkan kecepatan V-nya, nanti di setiap misalnya pada titik sekian kecepatannya berapa, itu bisa dicari dengan resultan yang tadi didapat dari Vx dan Vy tersebut. Sekian. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik teman-teman, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Mungkin jika ada pertanyaan atau hal-hal yang masih dibingung masih kurang jelas, teman-teman bisa bertanya di grup WA. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit komentar ya paling. Itu tadi yang ketinggian biasanya persamaannya Y ya. Yang ketinggian. Y sama dengan ya, bukan X sama dengan. Bisa dibantu? Betul, Y sama dengan biasanya? Nama Rizky dan Firman. Tadi dimentukan ketinggian di gerak parabola yang disebutkan ya. Halo?
Ya Pak, ketinggian ya. Ya, tadi untuk persamaannya dikoreksi ya. Oh ya Pak. Persamaannya. Kemudian ya terima kasih sudah berusaha menampilkan PowerPoint-nya dan aplikasinya. Sebenarnya harapannya, tapi itu sudah bagus ya, terima kasih. Sebenarnya harapannya teman-teman bisa menggunakan analisis gambar atau bahkan lebih bagus video yang ada fisikanya. Jadi tidak ke, kan teorinya sebagai pendahuluan saja ya. Jadi tidak ke rumusnya tapi langsung penerapannya gitu. Semisal video yang saya coba share di grup juga ya. Ini ada video. In any average high school, there are many students that participate in school sports. One of these sports is basketball. Using physics, we can determine how to get the perfect free throw every time. In physics, there are three basic equations we can use to help us gather all parts of our situation. Those equations are velocity final equals velocity initial plus acceleration times time, distance equals velocity initial times time plus 1/2 acceleration times time squared, and velocity final squared equals velocity initial squared plus 2 times acceleration times distance. Ini rumus umum GLWB yang kemarin disampaikan ya pekan lalu, ada 3 ini. In basketball, players take shots known as foul shots. These are shots that are thrown from the foul line. In the NBA, the foul line is 5.8 meters away from the basket, and the basket is 3.05 meters from the ground. Dwight Howard, an NBA player who made 90% of his foul shots on his high school basketball team, is 2.11 meters in height. Let's use him as our example. Here is Dwight standing at the foul line. We know his height, which is 2.11 meters. We know the foul line is 5.80 meters away from the basket. And we know the basket is 3.05 meters from the ground. In order for us to determine the perfect shot for Dwight Howard, we must find the initial velocity in the y direction of the ball. Let's use the last equation first. Now, we can plug in what we know to find out what we don't know. After solving, we can get to the conclusion that velocity initial equals 4.29 meters per second. Let's move that out of the way. Now that we know the initial velocity in the y direction, we can find the time it takes for the ball to reach the top of its trajectory using the first equation. Once again, we can plug in the values we know to find what we're looking for. After solving, we know that time equals 0.44 seconds. Now, we can move that out of the way. Next, we can use the second equation to find the horizontal velocity of the ball. Let's plug in our values. After solving, we come to the conclusion that the horizontal velocity is equal to 13.18 meters per second. We can move that out of the way. Now, we can find the initial velocity at which Dwight throws the ball in the diagonal direction. We can use the Pythagorean theorem to find this value. Now we can plug in our values. After solving, we come to the conclusion that the velocity in the diagonal direction was 13.86 meters per second. Now we can get that out of the way. Finally, using all the data we have calculated, we can find the angle at which Dwight must throw the ball. We can use the formula velocity initial in the x direction equals velocity initial in the diagonal direction times the cosine of theta. For the last time, we can plug in our values that we know to find theta. After solving, we find that the value of theta is equal to 18.02 degrees. Now we can move that out of the way and see what it looks like all together. Now we know that in order for Dwight Howard to shoot the perfect free throw every time, he
he must throw the ball with a velocity of 13.86 meters per second at 18.02 degrees. Nah, dari contoh yang semisal barusan itu, ya mudah-mudahan untuk kelompok selanjutnya bisa mencontoh ya. Jadi aplikasinya misalkan satu aja nggak apa-apa, tapi detail. Yang barusan kan yang disampaikan ada 4 ya. Mesin pitching, sepak bola, bola basket, dan gerak jatuh bebas ya dari ketinggian tertentu. Nah, teman-teman dari tema yang sudah dipilihkan judul itu misalkan boleh satu saja ya, satu saja yang dijadikan, tapi ada analisis fisiknya. Jadi misalkan nggak harus video gitu ya, seperti yang gambar barusan itu video. Teman-teman misalkan di caption atau di screenshot menjadi gambar ditunjukkan, atau video mana, kemudian teman-teman dianalisis pakai fisiknya, ada grafik atau ada bagannya gitu, ada keterangan yang menunjukkan bahwa itu ada fisikanya gitu ya, pakai coretan-coretan gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya untuk kelompok selanjutnya. Firman Haris, Ahmad Rizky, dan Imas, juga Ahbar yang belum bergabung. Terima kasih atas pemaparan materinya. Barakallahu fiikum.